Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, serta para hadirin dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan sederhana. Berapa kali kalian tadi pagi membuka sebuah ponsel sebelum mata ini benar-benar terbuka, tetapi jari-jari kalian sudah lebih dulu membuka TikTok, bahkan Instagram dan WhatsApp? Jika iya, kalian tidak sendirian. Fakta berbicara. Rata-rata anak Indonesia ini menghabiskan waktu 4 hingga 6 jam sehari di media sosial. Bayangkan, 4 hingga 6 jam. Itu setara dengan waktu belajar di sekolah. Apakah waktu sebanyak itu benar-benar memberi kita manfaat atau justru perlahan-lahan menggerogoti kesehatan mental kita? Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama merenung dan mengambil langkah nyata menjadi generasi muda yang bijak bermedia sosial, karena jangan sampai layar yang kita genggam justru mengendalikan hidup kita. Teman-teman, mari kita hadapi fakta ini dengan jujur. Fakta dan realitanya, kita adalah generasi yang paling banyak online. Teman-teman, mari kita hadapi fakta ini dengan jujur. Berdasarkan survei Diginex tahun 2025 yang dirilis oleh Good Stats, sebanyak 31% Gen Z menghabiskan 4-6 jam per hari di media sosial. Bahkan hanya 5% Gen Z yang menggunakan media sosial kurang dari 1 jam sehari. Artinya, 95% dari kita terpapar layar lebih dari 1 jam setiap harinya. Data dari Badan Statistik BPS tahun 2024 juga mengungkap bahwa 67,65% peserta didik usia 5-24 tahun mengakses internet utamanya untuk media sosial, dan hampir 90% menggunakannya untuk hiburan semata. Ini bukan hanya sekedar tren, ini sudah menjadi gaya hidup. Apakah gaya hidup seperti ini bisa membawa kita menjadi lebih baik? Dampak tersembunyi yang wajib kita waspadai. Teman-teman, ini bagian yang mungkin terasa berat, tapi justru ini yang paling penting untuk kita dengarkan bersama. Studi yang dilakukan oleh Divisi Psikiatri Anak dan Remaja oleh Universitas Indonesia pada tahun 2021 menemukan data yang mengejutkan. 95,4% remaja usia 16-24 tahun pernah mengalami gejala kecemasan dan 88% pernah mengalami gejala depresi. Yang lebih mengkhawatirkan, lebih dari 96% merasa kurang mampu mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari mereka. Angka-angka ini bukan sekedar statistik dingin. Di balik setiap angka itu ada teman kita. Mungkin ada kita sendiri di dalamnya yang pernah merasa tidak cukup baik setelah melihat kehidupan orang lain di Instagram, yang tidurnya terganggu karena terus-menerus mengecek notifikasi, yang merasa cemas dan gelisah ketika tidak ada koneksi internet. Media sosial juga terbukti memangkas kemampuan kita berkonsentrasi atau yang kita kenal sebagai attention span. Konten pendek 15 detik melatih otak kita untuk bosan dengan cepat dan terus-menerus mencari simulasi baru. Akibatnya, membaca buku satu bab atau fokus belajar selama 30 menit terasa begitu berat dan melelahkan. Solusinya adalah jadilah pengguna yang bijak, bukan hanya pengikut arus. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus berhenti bermedia sosial sama sekali?
Tentu tidak. Media sosial adalah alat dan seperti semua alat, manfaat atau bahayanya tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Ada beberapa langkah konkret yang bisa mulai kita terapkan. Yang pertama, terapkan digital detox secara rutin. Sisihkan waktu tertentu dalam sehari-hari, misalnya 1 jam setelah bangun tidur dan 1 jam sebelum tidur malam, sebagai waktu bebas dari gawai. Gunakan waktu itu untuk berolahraga, membaca, atau sekedar menikmati sarapan tanpa gangguan notifikasi. Kedua, atur batas waktu penggunaan layar, screen time management. Gunakan fitur bawaan ponsel untuk mengatasi waktu penggunaan aplikasi media sosial. Tentu batas yang realistis, misalnya maksimal 2 jam per hari untuk hiburan dan patuhi batas tersebut. Ketiga, jadilah konsumen konten yang kritis. Ingat bahwa apa yang kita lihat di media sosial adalah versi terbaik, terindah, dan tereditnya dari kehidupan seseorang. Berhentilah membandingkan belakang layar hidupmu dengan depan kamera milik orang lain. Keempat, manfaatkan media sosial secara produktif. Daripada hanya mengkonsumsi konten, mulailah menciptakan sesuatu yang bernilai. Bagikan karya, ide, atau pengetahuan yang bermanfaat. Ikuti akun-akun yang menginspirasi dan mendidik, bukan yang sekedar memancing perbandingan dan kecemasan. Teman-teman yang kita cintai, kita adalah generasi yang lahir di era digital, dan itu adalah sebuah anugerah luar biasa. Teknologi dan media sosial memberi kita kemampuan untuk terhubung, belajar, dan berkarya tanpa batas. Namun, di balik itu tersimpan sebuah tanggung jawab besar, tanggung jawab untuk mengendalikan teknologi, bahkan dikendalikan olehnya. Ingatlah, layar ponselmu hanyalah sebuah alat hidupmu. Dan segala cita-cita, hubungan nyata, pengalaman, dan pertumbuhanmu jauh lebih berharga dari sekedar angka, likes, dan followers. Kesehatan mentalmu jauh lebih penting daripada kehadiran digitalmu. Mulai hari ini, kita ambil kembali kendali atas waktu dan perhatian kita. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita, generasi muda yang tidak melek teknologi, tetapi juga bijak menggunakannya. Saya tutup dengan sebuah pesan yang ingin selalu kita ingat. Hidupmu terlalu berharga untuk diserahkan kepada algoritma. Pegang layarmu, jangan biarkan layarmu memegangmu. Atas perhatian dan kehadiran teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.